Malam turun terlalu sunyi di rumah Jumena. Di balik kekayaan dan kemewahan yang ia miliki, ada kegelisahan yang diam-diam menggerogoti pikirannya. Kesepian, prasangka, dan ketidakpercayaan perlahan membuat hidupnya terasa seperti sumur tanpa dasar. Kalau saya bunuh diri, sandiwara ini tidak akan pernah ada. Kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya tenang. Kalau saya percaya dan bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi saya tidak percaya dan tidak bisa tidak percaya, jadi saya tidak tenang. Tapi juga kalau saya tenang, tak akan pernah ada sandiwara ini. Pagi datang tanpa benar-benar membawa ketenangan. Di meja makan yang tampak biasa, tersimpan percakapan yang perlahan membuka ketakutan terdalam seorang suami. Ketakutan akan kehilangan cinta yang selama ini ia pertahankan. Akang, Apa, Ais? apa yang Akang lihat? Kau Kenapa Akang? ingin tahu apa kau betul-betul cantik? Kenapa tiba-tiba Akang muram? Umur Ais berapa? 26. Itulah sebabnya. Percayalah Akang, Ais akan tetap mencintai Akang sekalipun umur Akang 83 tahun. Betul? Sumpah, Kalau 85, cinta. 100 tahun, Ais akan tetap bersama Akang. Ais. Kalau saja saya tahu kau betul-betul mencintai saya. Ais sangat cinta pada Akang. Menyenangkan sekali kalau itu benar. Betul, Ais mencintai Akang. Mungkin sayang sekali Akang tidak tahu persis. Tidak perlu. Perlu. Bahkan Akang juga ingin tahu apa betul Akang bahagia. Di tengah hubungan yang mulai dipenuhi keraguan, hadir seseorang dari masa lalu yang membawa kegelisahan baru. Kehadiran Juki perlahan mengusik rumah tangga Jumena dan membuka pintu menuju rahasia yang selama ini tersembunyi. Kenapa kau rusak sendiri? Kenapa kau berubah? Lenyapkan itu. Aku ada perlu dengan istrimu. Ais, Tubuh menjadi saksi pertarungan antara hati dan keinginan. Ais terjebak di antara kesetiaan sebagai seorang istri dan perasaan yang diam-diam tumbuh dalam dirinya. Sedangkan Juki dengan kata-katanya terus mencoba meruntuhkan batas yang masih tersisa. Tidak mungkin, Juki. Mungkin saja. Tidak mungkin. Saya tidak bisa meninggalkan dia. Segalanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi. Kalau begitu, kau sedang membunuh dirimu sendiri. Apa kamu merasa sedang dihukum? Apa ayahmu sedang melecutmu? Dada saya bergetar sangat kencang, Juki. Kau dengar anjing yang melolong itu? Bukankah suara itu suara kita sendiri? Anjing yang melolong dan menggonggong. Bulan yang kuning, Ais. Juki, dia suami saya. Dan saya. Saya mencintai suami saya sama seperti saya mencintai ayah saya sendiri, Juki. Baiklah, Marjuki. Ais. Musuh kita selama ini adalah perasaan. Kita harus memusnahkannya. Membunuhnya sama sekali. Kedua orang tua saya mati.
karena perasaan mereka sendiri. Mereka bangkrut karena mereka terlalu mencintai paman saya. Dan akhirnya mereka mati sebelum mati. Karena saya tahu betul kejadian itu. Tentu saja saya tidak mau bernasib sama seperti mereka. Saya harus menang terhadap perasaan saya. Dan kau pun harus menang terhadap perasaanmu. Tapi bagaimanapun dia suami saya, Juki. Dan saya... Apa yang diharapkan perempuan sebenarnya? Seorang suami yang mencintaimu. Dan sekalipun dia seorang perempuan atau banci, tidak sayang. Seorang perempuan selamanya hanyalah mengharapkan seorang laki-laki. Kalau tidak, pasti bukan perempuan. Lihatlah saya, seorang laki-laki yang seluruhnya 100%. Saya yakin ketika kau sendirian di dalam kamar, kau sering duduk-duduk di muka cermin. Dan kau tentu sangat suka berbicara pada dirimu sendiri di dalam cermin. Saya seorang perempuan. Saya kesepian. Saya harus menerima apa adanya. Dia suara saya bagaimanapun. Kau tahu siapa yang membantah itu? Perasaanmu. Tapi kalau itu kita kerjakan berbahaya lagi. Kenapa kita harus? Bahaya harus berani kita tempuh. Kalau kita sungguh-sungguh menghendaki kepuasan dalam hidup kita. Saya kira saya sudah cukup puas. Saya kira cukup itu. Ais, kau bisa gila karena kelemahanmu. Kau jangan cepat puas. Apa yang kita kecap dalam beberapa hari ini hanyalah sebagian kecil saja dari sukses. Kita belum mendapatkan semuanya. Jangan takut pada diri sendiri. Setan itu hati nurani. Diri sendiri adalah milik kita sendiri. Kita harus bebas. Bebas seperti malam-malam dahulu ketika suamimu pergi ke Tasikmalaya. Malam-malam ketika alam yang murni mempertontonkan dirinya. Di mana kita menjadi putra-putri alam sejati, terbuka dan merdeka. Saya mengerti. Kau harus betul-betul berani. Berani seperti malam-malam itu. Saya betul-betul berani sekarang. Masihkah kau merasa bersalah? Tidak. Saya yakin suami saya lah yang bersalah. Kenapa kau bilang begitu? Dia perakus, mata duitan. Pagi-pagi, ia sudah pergi mengurusi dagangannya, mengurusi pabrik-pabriknya, pulang-pulang jam 2, jam 3. Lalu selama beberapa jam menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Setelah maghrib, ia menulis atau membaca lalu pergi. Pulang-pulang jam 9, sebentar duduk-duduk minum teh. Lalu akhirnya kembali menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Itulah semuanya yang dikerjakannya secara rutin seperti mesin selama hampir 5 tahun saya menjadi istrinya. Tidak, kalau saya dengan laki lain bukan salah saya. Mungkin, tapi yang pasti bukan juga salah saya. Benar bukan? Bagi saya, tak ada yang benar dan salah. Dan kenapa mesti ada yang salah dan benar? Keduanya sama-sama tidak penting. Jadi, tidak perlu kita mempertimbangkan keduanya. Kita harus cepat mempergunakan setiap kesempatan kalau kita ingin berhasil dalam hidup. Dan saya selalu begitu. Di gudang belakang milik Jumena, hari terasa panjang dan penuh bisik-bisik rahasia. Candaan dan obrolan yang terdengar biasa perlahan berubah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Kang Juki, itu barang di gudang depan sudah dipindahkan. Taruh saja dulu di belakang. Baik, Kang. Malam selalu lebih jujur daripada siang. Kenapa Aden Kamil ngomong begitu terus? Karena siang terlalu ramai oleh kepalsuan. Orang-orang memakai wajah yang berbeda-beda. Kalau malam, Den Malam membuka apa yang disembunyikan oleh manusia. Den Kamil ngomongnya bikin merinding. Justru orang yang takut merinding biasa sedang menyimpan sesuatu. Hus, jangan terlalu keras. Agan sedang tidur. Kenapa saya suka merambah? Karena sekarang sudah berat sebelah. Kepala manusia terus diisi, tapi hatinya kosong. Maka hidupnya oleh seperti orang mabuk. Padahal
Sumber kekuatan hidup itu ada di sini, di hati. Sudah, berhenti pidato terus. Manusia sekarang terlalu percaya pada pikiran dan kata-kata. Padahal hidup bukan cuma soal kepala, tapi juga hati. Bukan di kaki Den Kamil. Kalau hati manusia kuat, kaki bahkan tidak penting. Kalian ini belum tahu ilmu orang zaman dulu. Saya tiap malam bisa pergi ke Mekah. Mau bukti, saya bisa membelah meja ini. Jangan Patua, sayang mejanya. Ilmu itu tidak merusak, tapi kalau yang punya hatinya lemah, bisa jadi gila. Merokok dulu Den Kamil. Orang hidup harus saling tolong-menolong. Kalau tidak, dunia akan makin gila. Kata orang, Patua dulu orang kaya. Dulu, sekarang juga masih. Saya punya sawah, tambak, toko, rumah berderetan di Cirebon. Sombong sekali kau, Patua. Kalau Den Kamil sendiri, Saya lebih kaya lagi. Gudang terbesar di Cirebon pun tidak cukup untuk menyimpan harta saya. Hus, jangan terlalu ribut. Rahasia manusia paling gampang terlihat saat malam. emang ada yang disembunyikan Den? Kalau hati sudah mulai takut, biasanya memang ada. Den Kamil terlalu banyak berpikir. Atau mungkin saya terlalu banyak melihat. Ada Kang Juki? Tuh Neng, dari tadi di sini. Kang, Akang Jumena mencari. Katanya segera ke gudang depan. Nah, malam mulai membuka rahasianya. Sudah malam. Saya malas ikut urusan orang. Saya juga mau cek gudang depan dulu. Ayo Kamil, jangan melamun terus. Kadang rahasia yang disimpan terlalu lama, akhirnya terbakar sendiri. Kang, Den Kamil seperti tahu sesuatu. Orang tua gila itu terlalu banyak melihat. Kalau dia bicara pada Jumena, bagaimana? Karena itu, jangan sampai dia membuka mulut. Maksudnya Kang? Rahasia harus tetap terkubur. Ketegangan yang selama ini disimpan akhirnya mulai pecah. Kecurigaan, rasa takut, dan rahasia yang terlalu lama dipendam perlahan berubah menjadi kekacauan yang tak lagi bisa dihentikan. Kang, saya takut kalau Den Kamil bakal berbicara pada Jumena. Kalau dia buka mulut, habis semuanya. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Pak, pabrik tenun kebakaran. Kebakaran. Cepat ambil air. Den Kamil masih di dalam. Cepat selamatkan diri. Kalau percaya mati lu. Apa yang terjadi? Sebaiknya kita menyelamatkan diri. Setelah kebakaran dan berbagai kejadian yang mengguncang rumah itu, Jumena tak lagi mampu menahan prasangkanya. Malam ini, semua yang selama ini dipendam akan diungkapkan secara terang-terangan. Inilah saatnya. Saya tidak bisa lagi menahan diri. Juki, kau akui saja bahwa diam-diam kau mencintai istri saya. Betul-betul Akang dikasih pikiran jelek saja. Apakah saya sudah gila maka mencintai istri Akang? Apakah saya orang yang tidak tahu terima kasih maka merebut istri Akang? Semuanya kau ucapkan sendiri. Siapa yang menuduh bahwa kau berniat merebut istri saya? Saya hanya mengatakan bahwa kau mencintai istri saya. Dan ini mungkin saja. Apakah aneh kalau mencintai seorang perempuan yang sudah bersuami?
Tidak, Juki. Kau tidak bisa terlalu lama menyembunyikan perasaanmu. Untung saja, saya sudah siap menghadapi segala prasangka. Sebentar lagi, Akang pun akan mengatakan yang lebih dari itu. Tentu saja kau siap, karena semuanya sudah ada dalam diri kamu sendiri. Prasangka. Apakah kau bisa mengelak kalau semuanya saya utarakan belak-belakan di sini? Coba jawab. Apa yang terjadi setiap kali saya pergi ke Tasikmalaya atau ke tempat-tempat lain? Apakah Akang menuduh di rumah ini telah terjadi perbuatan mesum? Selalu kau mendahului. Ya, dan apa yang terjadi di gudang kacang setiap malam pada jam-jam dini hari? Bagaimana Ais bisa hamil tanpa mengadakan hubungan gelap? Dari mana Akang mendapatkan cerita-cerita seram seperti itu? Saya kira seorang yang tidak waras telah menyiapkan fitnah ke telinga Akang. Lagi-lagi kau akui sendiri. Ya, si Sinting Kamil yang menceritakan itu semua. Sengaja, sejak lama saya suruh dia mengawasi semua orang, termasuk istri saya dan kau. Ya Tuhan, dan Akang masih bisa percaya pada orang semacam itu? Tidak saya saja, bahkan kau pun percaya. Kalau kau tidak percaya, tidak mungkin pabrik Terun terbakar bersama si Kamil. Kau mau menghilangkan jejak kejahatan dengan membakar lelaki Sinting itu. Akang sudah keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Sudah saya beri pekerjaan dengan gaji besar dan tempat tinggal cuma-cuma di sini. Kamu masih juga merencanakan niat busuk di belakang punggung saya. Jangan mungkin kau dan Sabar berniat akan memperistrikan Ais kalau suatu ketika Ais sudah jadi janda. Sebab itu kau keras mendesak agar saya jangan menceraikan Ais. Saya juga tahu kau sedang mempercepat saat itu. Jangan mungkin kau dan Sabar sedang menyiapkan kuburan buat saya. Betul-betul air tuba. Akang, sebelum terlambat, bersihkanlah Akang dari prasangka itu. Akang itu sudah tua. Selama tahun-tahun terakhir ini, Akang sendiri yang merasakan kesehatan Akang semakin mundur. Sekali lagi saya sarankan agar Akang jangan terlalu keras dan pendek pikir. Tidak semua orang sama seperti Akang. Tidak semua orang suka berprasangka buruk seperti Akang. Sudahlah, jangan kau obral kata-kata palsu itu. Sekalipun begitu, saya tetap berterima kasih kepada Akang. Saya harap kalau suatu ketika kita jumpa, saya sudah punya seorang anak dan istri yang mau menjaga saya. Pertengkaran telah usai, namun luka dan amarah masih tertinggal. Di tengah tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang dipenuhi kecurigaan, Jumena akhirnya harus menghadapi akibat dari semua ketakutan yang selama ini menghantuinya. Bangsat! Kenapa justru ia tidak menyangkal? Sialan! Badai Tuhan telah berlalu. Beginilah akhir ketika cinta kehilangan kejujuran. Kesetiaan berubah menjadi rahasia dan manusia lebih sibuk mengejar keinginan daripada menjaga hatinya. Pada akhirnya, bukan hanya satu orang yang hancur, tetapi semua yang ada di sekitarnya ikut tenggelam bersama prasangka dan dosa yang mereka sembunyikan sendiri. Dari semua ini, kita belajar bahwa saat manusia kehilangan kejujuran, hati nurani, dan rasa percaya, maka yang tersisa hanyalah kehancuran yang dibuat oleh dirinya sendiri.